Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget akhirnya bisa nemenin sahabat dongeng semuanya di hari yang penuh semangat ini. Dan yang paling bikin saya makin semangat karena kali ini saya tidak sendirian. Hari ini saya ditemani oleh bintang tamu yang istimewa, yang sangat istimewa. Siapa dia? Kita sambut Kakek Sobri. Assalamualaikum Kakek Sobri. Waalaikumsalam. Apa kabar, Kek? Alhamdulillah, baik sekali kabarnya. Wah, kakeknya lagi batuk. Wah, jadi ngerepotin nih. Padahal hari ini saya itu cuman jadi opening doang. Yang mau dongeng bukan saya, tapi Kakek Sobri. Sudah siap, Kek? Iya, insya Allah sudah siap. Kali ini mau bawain dongeng apa, Kek? Hari ini saya akan membawakan dongeng istimewa, dongeng klasik, kisah Timun Mas. Wah, seru sekali. Kisah dongeng klasik Timun Mas. Pasti ceritanya bakal super duper seru. Baik, kita nggak usah lama-lama, langsung kita simak sama-sama. Cekidot. Begini ceritanya. Dikisahkan di sebuah desa di pinggir hutan, hiduplah wanita tua bernama Mbok Sirni. Mbok Sirni adalah seorang janda yang tidak punya suami. Tentu saja namanya juga janda. Tapi selain tidak punya suami, Mbok Sirni juga tidak punya anak. Dia hidup sendirian. Tapi ternyata si Mbok Sarni ini masih punya keinginan untuk mempunyai seorang anak. Entah bagaimana caranya. Yang jelas dia masih mendambakan merawat bayi, menggendongnya, menyanyikannya saat mau tidur. Ya, hingga singkat cerita, suatu hari si Mbok Sirni ini seperti bermimpi. Ia didatangi oleh raksasa yang badannya berwarna hijau. Banyak yang menyebutnya dengan Hulk. Bukan Hulk, maaf, Buto Ijo. Ya, namanya Buto Ijo. Nah, si Buto Ijo ini ternyata mau kasih kabar gembira untuk si Mbok Sirni. Dia akan memberikan seorang anak. Anak? Aku mau. Ya, aku mau anak, kata si Mbok Sirni. Buto Ijo itu tersenyum sambil berkata, Tapi ada syaratnya. Apa? Tanya Mbok Sirni penasaran. Syaratnya, apabila anak itu sudah dewasa, kamu harus menyerahkan kepadaku. Mbok Sirni tidak begitu peduli dengan persyaratan itu. Mbok Sirni saking senangnya langsung saja bilang setuju walaupun ada syaratnya. Lalu Buto Ijo menyerahkan biji-biji mentimun. Tanamlah ini dan rawatlah. Nanti salah satunya akan menghasilkan buah mentimun yang sangat besar yang berwarna emas. Hati-hati dalam merawatnya, karena di buah itulah aku menitipkan bayi untuk kau rawat. Hah? Mengerti?
Akhirnya Mbok Sirni menerima biji-biji mentimun itu dan tiba-tiba dia terbangun dari mimpinya. Tapi anehnya, di tangannya dia menggenggam biji-biji mentimun seperti dalam mimpinya. Akhirnya antara percaya dan tidak percaya, Mbok Sirni kemudian menanam biji-biji mentimun itu dan merawatnya. Hari demi hari disiram hingga tumbuh ketambah. Terus dia rawat hingga tumbuh menjadi tanaman timun yang sehat. Dan pada suatu hari, tanaman-tanaman timun itu pun berbunga. Masih terus dirawat hingga berbuah. Dan seperti kata Buto Ijo dalam mimpi Mbok Sarni, salah satu buah mentimun itu ada yang berwarna emas dan berukuran lebih besar, bahkan sangat besar. Lalu dirasa sudah masak. Buah mentimun itu pun dipetik oleh Mbok Sirni. Pelan dengan sangat hati-hati ia membukanya. Padahal isinya benar-benar bayi mungil. Betapa Mbok Sirni bahagia digendongnya di timang. Nek Sirni benar-benar bahagia. Mbok Sirni pun merawat bayi itu dengan penuh kasih sayang. Dia memberikan nama gadis itu sesuai dengan sejarah kelahirannya yang lahir dari dalam sebuah mentimun yang berwarna emas. Dia diberi nama Timun Mas. Semakin hari Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik rupanya. Tapi selain berparas cantik, Timun Mas juga baik hatinya. Suka membantu ibunya, suka menyapu halaman, memasak, mencuci pakaian orang tuanya, dan kalau malam dia memijit Mbok Sarni. Tapi sayang, kebahagiaan Mbok Sirni tiba-tiba harus berganti dengan ketakutan yang luar biasa. Karena pada suatu hari datanglah si raksasa Buto Ijo untuk menagih janji. Sirni, kamu masih ingat janjimu kan? Mana anak itu? Pasti sekarang dia sudah dewasa. Sudah saatnya aku membawanya. Mbok Sirni yang ketakutan, dia mencoba untuk berusaha terlihat tenang dan berusaha untuk mengulur-ulur waktu. Bagaimanapun, dia tidak ingin berpisah dengan Timun Mas yang dirawatnya sejak bayi hingga dewasa. Sungguh, aku tidak lupa. Tapi, dia belum benar-benar dewasa. Tunggulah satu purnama lagi, dan aku akan menyerahkan Timun Mas kepadamu. Oh, namanya Timun Mas. Oh, nama yang cantik. Baiklah, satu purnama lagi aku akan menjemput Timun Mas. Setelah tawa itu terdengar, Buto Ijo pun pergi. Timun Mas yang sedari tadi mendengar percakapan mereka dari dalam kamar langsung keluar dan memeluk ibunya. Siapa dia, Bu? Mbok Sirni pun menjelaskan peristiwa belasan tahun silam. Awal mula dia bertemu dengan Buto Ijo dalam mimpinya, hingga lahirlah Timun Mas atas perjanjian dengan Buto Ijo. Mereka berpelukan dengan sangat erat, seolah tak mau terpisahkan. Dan hari-hari berikutnya, pikiran Mbok Sirni kalut, galau, khawatir dengan Buto Ijo yang akan mengambil anaknya. Sepanjang malam, Mbok Sirni selalu menangis dalam doa-doanya. Hingga suatu malam, dia kembali bermimpi yang aneh.
Kali ini dia bermimpi bertemu dengan seorang yang berpakaian serba putih. Rambut putih, celana putih, baju putih, dengan jubah yang putih, sorban putih, dan penutup kepala putih. Dan jenggotnya yang panjang juga berwarna putih. Mbok Sirni, kau tidak usah bersedih. Nanti kalau Buto Ijo datang, Timun Mas harus berlari secepat mungkin ke arah matahari terbit. Ini berikan kepada Timun Mas. Bungkusan-bungkusan ini adalah senjata. Jika nanti Buto Ijo mengejarnya dan semakin dekat, lemparkan bungkusan ini satu persatu. Dan ingat, Timun Mas harus terus berlari dengan sekencang mungkin, secepat mungkin. Berlari dan teruslah berlari. Saat terjaga, Mbok Sirni terkaget-kaget karena di sisi tempat tidur, di bantal di samping kepala, terlihat bungkusan-bungkusan kecil seperti dalam mimpinya. Ia pun memberikannya kepada Timun Mas dan menyampaikan apa yang dipesankan oleh kakek-kakek misterius itu. Dan singkat cerita, saat yang mendebarkan pun tiba. Buto Ijo datang. Seperti yang sudah Mbok Sirni ajarkan kepada anaknya Timun Mas, ia pun lari dengan sekuat tenaga, dengan secepat mungkin ke arah matahari terbit, ke arah timur. Buto Ijo yang sudah berpikir bahwa itu adalah Timun Mas, dia langsung mengejarnya. Wah, tunggu, mau kemana kau Timun Mas? Hanya beberapa langkah lari Buto Ijo, Timun Mas sudah hampir terkejar. Lalu dia teringat untuk melemparkan satu bungkusan seperti perintah Mbok Sirni. Diambilkan satu bungkusan, kemudian dilemparkan ke arah Buto Ijo. Bungkusan pertama itu berisi biji-biji mentimun. Ajaibnya, biji itu langsung tumbuh menjadi tumbuhan timun raksasa yang menjalar dan melilit tubuh Buto Ijo. Banyak sekali tumbuhan timun yang melilit kuat tangan, kaki, badan hingga kepalanya. Tapi karena Buto Ijo dengan badan yang besar dan kuat, dia mampu melepaskan lilitan itu satu persatu. Sementara Timun Mas sudah jauh berlari secepat mungkin meninggalkan Buto Ijo. Dan Buto Ijo kembali mengejar Timun Mas. Hanya beberapa langkah Buto Ijo sudah berhasil mendekati Timun Mas. Timun Mas pun melemparkan bungkusan yang kedua yang ternyata berisi jarum. Dan jarum itu dalam sekejap tumbuh menjadi pohon-pohon bambu yang sangat tajam yang menghadang langkah Buto Ijo. Buto Ijo pun terpaksa melewatinya dengan tertusuk tajamnya pohon-pohon bambu. Kaki Buto Ijo pun terluka parah, tapi dia terus saja melangkah di antara bambu-bambu yang tajam itu hingga berhasil melewatinya. Timun Mas sudah jauh lari di depan sana. Dengan kondisi kaki yang terluka, ternyata Buto Ijo bisa berlari. Hanya dalam beberapa langkah sudah hampir menyusul Timun Mas. Timun Mas sedikit ketakutan karena kali ini begitu dekat. Dia buru-buru melemparkan bungkusan yang ketiga. Wus! Dan bungkusan itu berisi garam. Ketika garam itu menyentuh tanah, tiba-tiba tanah itu menjadi lautan. Bukan main kagetnya Buto Ijo, karena dia langsung tenggelam dengan kaki yang penuh luka ditambah dengan air garam. Tentu sangat menyakitkan. Wah, menggelepar-gelepar. Tapi ternyata Buto Ijo bisa berenang di permukaan dan dengan beberapa kayu sudah berhasil melewati lautan itu. Dia kembali mengejar Timun Mas yang sudah hampir tidak terlihat. Kali ini harus dia berlari beberapa langkah agak jauh dan hampir saja berhasil. Tangan Buto Ijo sudah hampir menyentuh badan Timun Mas. Dengan gesitnya Timun Mas menggulingkan badannya menjauhi kepalan tangan Buto Ijo. Dia pun menggelinding
sambil melemparkan bungkusan terakhir yang ternyata berisi terasi. Ya, terasi. Ajaibnya ketika terasi itu menyentuh tanah, bus, tiba-tiba daratan yang dipijak oleh Buto Ijo berubah menjadi lumpur yang panas mendidih. Blutuk, 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 blutuk. Buto Ijo berusaha keluar, tapi semakin dia meronta semakin terhisap oleh lumpur yang mendidih itu. Ia berteriak menggeliat semakin terperosok ke dalam dan blup, akhirnya dia tenggelam, badannya tidak terlihat hingga lumpur itu pun membeku dan Buto Ijo mati. Setelah Buto Ijo mati, akhirnya Timun Mas kembali ke rumahnya menemui ibunya, Mbok Sirni. Mereka pun bahagia hidup untuk selama-lamanya. Begitulah kisah dongeng klasik Timun Mas. Sampai jumpa dalam kisah-kisah lainnya di lain waktu.